Kita berdoa. Yalah Bapa kami kerjaan surga, kami kembali dan mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan yang tidak pernah berkesudahan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh masih menghembuskan nafas Tuhan. Yalah Bapa kami kerjaan surga, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan akan setiap laporan kebenaran firman. Kiranya Tuhan memberkati kami, urapi kami, tenangkanlah hati pikiran kami dengan pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga daripada-Mu Tuhan kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman, dan pada akhirnya Tuhan kami wujud nyatakan itu semuanya. Dan hamba-Mu menyadari Tuhan bahwa hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman adalah orang yang berdosa, penuh dengan keterbatasan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan hamba-Mu hikmah serta roh kebijaksanaan, sehingga hamba-Mu boleh bertutur kata seturut dengan kehendak Tuhan. Yalah Bapa kami kerajaan surga, berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kita pada pagi yang indah ini terambil dalam Kejadian 37 ayat yang ke-11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mengambil sebuah tema, janji Tuhan adalah kepastian. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan, dan dengan mimpi itu Tuhan ingin menyatakan akan setiap rencananya dan janjinya kepada Yusuf. Mimpi Yusuf yang pertama, ia bersama-sama dengan saudaranya ketika mereka ada di ladang, dan tiba-tiba berkas daripada Yusuf itu bangkit dan berdiri tegak, sedangkan berkas saudara-saudaranya sujud menyembah kepadanya. Dan mimpi yang kedua, tampaklah matahari, bulan dan ke-11 bintang sujud menyembah kepadanya. Ketika kedua mimpi itu diceritakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, maka sangat marahlah mereka dan berkata, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Maka mulai dari situ mereka menjadi marah dan sangat jengkel sama saudara mereka. Bapak, Mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya Yusuf sedang mendapatkan janji Tuhan bahwa suatu kelak nanti ia akan menjadi seorang pemimpin yang walaupun janji Tuhan itu sudah dinyatakan Tuhan kepada Yusuf melalui mimpi-mimpi itu, tetapi Yusuf harus melewati berbagai persoalan dalam kehidupannya. Ada berbagai persoalan yang dialami oleh Yusuf. Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, Yusuf dijual sebagai budak, Yusuf dipenjarakan oleh Potifar, dan Yusuf dilupakan oleh juru minum raja. Bapak, Mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, sepertinya kejadian demi kejadian yang dialami oleh Yusuf ini sangat bertentangan dengan janji Tuhan. Ketika masih tinggal di ayahnya, Yusuf menjadi anak kesayangan dan hidup enak. Begitu mendapatkan mimpi dan janji Tuhan, ia justru harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Sungguh tidak masuk akal menurut pemikiran kita manusia yang terbatas. Bapak, Mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita pun sering mengalami hal seperti itu. Kita sering mendengar khotbah bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Namun mengapa keadaan kita tetap begini-begini saja, tidak berubah, krisis, hutang piutang, dan bahkan sakit penyakit belum disembuhkan oleh Tuhan. Bapak, Mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, baik itu sakit penyakit, hutang piutang, krisis, bahkan berbagai pergumulan, kita kembali diingatkan oleh Tuhan
bagaimana kita menjadi pribadi yang tetap setia di dalam Tuhan, bagaimana kita menjadi pribadi yang tetap bersabar di dalam Tuhan. Mari kita belajar dari Yusuf, yang walaupun ia dilemparkan ke dalam sumur, ia dijual, dipenjarakan, bahkan ia dilupakan, tetapi ia tetap berintegritas di dalam Tuhan. Bapak mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, jangan kita mengukur Tuhan dengan pola pikir kita yang terbatas. Ada kalanya kita melihat sebuah masalah dari kacamata kita sebagai manusia. Kita tidak pernah melihat masalah yang ada melalui iman kita. Kita mulai mengatakan bahwa masalah ini akan mengiring saya kepada kehancuran. Masalah ini akan mengiring saya kepada kegagalan. Tetapi ketika kita belajar dari Yusuf bahwa sebenarnya masalah bukan semata-mata menghancurkan kita, tetapi justru masalah yang hadir dalam kehidupan kita, apapun itu, justru mengantar kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Justru dengan masalah yang ada menyadarkan kita bahwa kita memiliki pribadi yang setia. Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak setia, sahabat kita tidak setia, dan lain sebagainya. Tetapi ada pribadi atau sebuah oknum yang setia, yang pada akhirnya yang tidak akan melepaskan kita untuk berjalan sendiri, yaitu Yesus. Ia akan turut melangkah bersama kita, sehingga pada akhirnya apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, itu akan ditaklukkan oleh Tuhan. Dan kemenangan itu akan ada di dalam setiap orang percaya yang tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, jangan banyak protes dengan persoalan yang ada, tetapi berilah hidup kita supaya diproses oleh Tuhan. Ada kalanya ketika kita diizinkan dengan persoalan yang ada, kita protes terhadap Tuhan. Bahkan kita mempersalahkan orang lain dengan kegagalan, dengan setiap kondisi yang tidak menyenangkan akan hati kita. Maka ketika kita adalah bagian orang yang hari-hari kemarin yang membenci orang lain ketika kita mengalami kegagalan, bahkan mempersalahkan Tuhan, pada pagi yang indah ini kembali kita diingatkan agar kita tidak menjadi orang yang mempersalahkan orang lain atas kegagalan dalam hidup kita. Justru kegagalan terus menjadi pengantar kita, menjadi motivasi kita untuk terus maju. Karena ketika kita memiliki perspektif yang benar, maka mengantar kita melihat sebuah masalah itu bukan sebuah penghambat, tetapi kita dapat melihat masalah itu yang akan memotivasikan kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Bapak mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjadi pribadi yang setia, sabar, dengan tidak mempersalahkan Tuhan dengan keadaan mungkin yang tidak menyenangkan hati kita. Percayalah bahwa yang walaupun menurut kita manusia bahwa masalah ini akan mencengkram kehidupan kita, ingatlah bahwa ada pribadi yang setia yang selalu akan menolong kita. Mungkin yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini bahwa sudahkah kita libatkan Tuhan dalam masalah kita? Sudahkah kita izinkan Tuhan dalam kehidupan kita agar Tuhan proses hidup kita? Ataukah kita menjadi orang yang bebal? Ataukah kita menjadi orang yang melakukan apa yang menjadi maunya kita? Bapak mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita tidak mau diproses oleh Tuhan, ketika kita tidak mau untuk dibentuk oleh Tuhan, dan kita lebih memilih apa yang menjadi maunya kita, maka kita akan dikirim kepada proses kehancuran. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, yang pastinya pemulihan itu, janji Tuhan itu, bahkan karya-karya Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Intinya kita menjadi pribadi yang tetap setia di dalam Tuhan. Intinya kita menjadi pribadi yang bersabar di dalam Tuhan. Bapak mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, kembali kita diingatkan bahwa ketika kita diperhadapkan dengan masalah, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Tetapi marilah kita libatkan Tuhan dengan proses kehidupan kita yang berbeda.
berbeda-beda, dengan setiap proses kehidupan kita bahkan tanggung jawab kita yang berbeda. Sebagai mahasiswa, sebagai siswa-siswi, tentunya banyak persoalan yang kita hadapi, diperhadapkan dengan tugas yang begitu banyak. Tetapi percayalah bahwa ketika kita masih melangkah bersama Tuhan hari ini, maka apapun yang kita alami, kesulitan apapun yang kita alami, pasti kita akan tempuh semuanya itu bersama dengan Yesus. Begitu juga kita sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab yang berat dalam keluarga. Kita harus memenuhi akan setiap kebutuhan kita. Bapak mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita masih bersama dengan Yesus saat ini, kita masih mau diproses Tuhan akan hari ini, kita masih mau melangkah bersama dengan Yesus, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang tentunya kemenangan itu, janji Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan. Kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami kerajaan surga, kami kembali dan mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan. Kami anak-anak-Mu Tuhan sudah mendengarkan apa yang menjadi laporan kebenaran firman. Kiranya apapun yang menjadi benih kebenaran firman, Engkau boleh memberkatinya, mendiamkan roh di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami realisasikan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Ya Allah Bapa kami kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami pula juga berdoa buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai, terlebih khususnya di GKS Tanah Kumbu Tuhan. Engkau senantiasa memberikan mereka hikmah serta roh kebijaksanaan Tuhan, sehingga mereka terus berantusias untuk melayani Engkau Tuhan. Ya Allah Bapa kami kerajaan surga, segala program yang berlangsung pada minggu ini Tuhan, baik itu pelayanan, bahkan berbagai kegiatan yang diadakan Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati semuanya itu, sehingga atas kasih dan campur tangan Tuhan, semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Ya Bapa kami kerajaan surga, jika Engkau mendapati jemaat Tuhan yang sakit, baik yang berbaring di rumah sakit maupun yang berbaring di rumah tangga mereka Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka, sehingga atas kasih Tuhan mereka boleh menerima kesembuhan hanya berasal daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoakan untuk pemerintahan kami yang paling tertinggi hingga terendah. Engkau memberkati segala program-program yang sudah direncana, bahkan yang baru diprogram Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat serta roh takut akan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin yang terlibat di dalamnya Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi yang menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa kami kerajaan surga, seluruh rangkaian kehidupan kami pada saat ini Tuhan, kami tetap bertaruh ke dalam kasih Tuhan. Ya Allah Bapa kami kerajaan surga, inilah doa yang kami boleh panjatkan kepada Dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.